Halo, gue Randy. Kali ini gue mau sharing cooler-cooler yang ada aplikasinya. Nah, ini gue mau bahas tentang aplikasi per masing-masing coolernya ya. Jadi di sini ada Black Shark. Dari Black Shark itu cuma ada BR20 sama BR30BS. Kalau BR30 AP itu juga nggak ada. Dia langsung ke mode maksimal. Kalau dari FlyDJ ada 3. Ini yang lama. Ini B3 atau Wingwolf 2 Pro. Ini B5 sama B5X. Ini yang model magnetik yang barunya. Terus terakhir ada Razer. Di sini gue bakal bandingin aplikasi yang ada di Android sama di iPhone-nya, supaya kita bisa tahu fitur-fitur apa aja sih yang ada di aplikasinya. Oke, pertama kita coba dari Black Shark dulu. Kita coba yang di versi Android-nya dulu. Di sini ada Shark Arsenal. Nah, aplikasi Shark Arsenal ini emang agak susah di downloadnya, mesti pakai VPN atau pakai Opera minimal. Kalau misalnya kalian nggak punya, kalian bisa download dari grup Telegram. Oke, pertama kita coba yang BR20 dulu. Kita sekalian cek ampernya ya, wattnya. Soalnya supaya kita tahu di mode yang pelan sama di mode yang kenceng kenaikannya berapa, minusnya berapa, minus paling kecilnya berapa, paling tingginya berapa. Nah, untuk tingginya sendiri nggak gua bahas dulu di sini. Oke, ini kita lihat yang versi Android-nya. Ini fan cooler biasa. Connect now. Ini harus di allow dulu. Nah, ini udah kebaca ya. Ini ada cuma ada mode freeze. Kalau mode freeze yang dipakai cuma 6 watt, sekitar 6,4 watt. Kalau mode frozen langsung naik ke 7,9 watt. 7,9 watt. Anggap aja 8 ya. Makanya kalau ini berarti masih aman di 10 watt, pakai charger 10 watt itu masih aman. Nah, di sini ada keterangan temperaturnya. Walaupun nggak punya display temperatur kayak di BR30BS, tapi di sini kelihatan temperaturnya. Terus di sini ada light setting juga. Ada light setting. Ini modenya, ada mode streamer. Kalau mode streamer seperti ini. Terus mode breed, dia bisa pilih warna. Ada mode flow, flicker, sama spin. Kalau di spin bisa dipilih mau 1 warna, 2 warna, atau 3 warna. Kayak gini. Cuma gua ke streamer aja ya. Oke. Terus di sini udah paling update. Jadi udah berapa lama nggak ada updatean lagi. Cuma terakhir dia ada updatean di aplikasinya doang. Oke, di sini cuma seperti itu doang. Ini gua disconnect dulu supaya bisa connect di iPhone. Oke, di iPhone aplikasinya Shark Arsenal bisa langsung di-download di App Store-nya. Masuk ke fan cooler. Nah, ini di mode frozen, freeze, frozen, light setting. Light settingnya sama semua, jadi nggak gue bahas. Nah, ini sama semua ya.
Jadi nggak perlu dibahas lagi karena sama aja. Oke, ini langsung gue matiin. Nah, ini basicnya di BR20. Kita langsung coba cek yang di BR30BS. Nah, BR30BS ini nggak punya on off. Kita cek yang di iPhone dulu. Ini gue matiin Bluetooth-nya. Ini udah connect yang di Android. Nah, ini kalau di BR30BS ada smart, ada mode smart. Jadi kalau di sini ada mode smart, jadi dia bisa pilih lagi butuh kencang atau enggak kipasnya. Sisanya dia ada freeze sama frozen, ini sama. Kita lihat kalau di frozen, kalau di freeze pemakaiannya. Ini gue pakai charger 65 watt ya. Gue pakai charger 65 watt. Di sini pemakaiannya cuma 5 watt. Jadi lebih kecil dibanding BR20 tadi. Nah, kita coba mode frozen ya. Mode frozennya di 7,4. Di 7,4. Nah, kita coba ganti charger dulu deh. Ini gue coba pindahin ke 30 watt. Masih sama ya. Frozennya di 7,4 watt. Oke. Ini ada cooler temperatur. Untuk RGB-nya dia ada tambahan tempting. Terus bisa diganti monokrom atau colorful. Oke, kok ganti ke streamer lagi. Bedanya cuma itu doang sama di mode smartnya. Setelah itu, keunggulan di sini dia ada timernya. Jadi buat kalian yang takut ketiduran, ini kalian bisa atur kalian main gamenya itu berapa lama. Bisa 30 menit, 1 jam, 2 jam, 3 jam, atau kalian bisa atur di sini. Bisa di 12,5 jam maksimalnya. Jadi dia bisa mati sendiri. Kalau kalian biasa main 4 jam, ya kalian bisa setting di 4 jam atau di 4,5 jam. Jadi kalau misalnya kalian habis main langsung dicas pakai cooler, tetap bisa dingin. Kurang lebih seperti itu. Ini udah nggak ada updatean lagi. Nah, kita coba yang di iPhone. Oke, ini nggak mau connect. Gue coba start ulang. Nah, ini kalau kedap-kedip gini biasanya habis nggak connect sama Bluetooth. Nah, ini udah. Nah, ini menunya sama semua ya. Oke, jadi nggak perlu gua bahas lagi. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk di Black Shark, menu di Android sama di iPhone itu sama aja. Terus kalian bisa lihat sendiri pengaturannya cuma bisa di ini 2 tahap dan ini ada 3 pengaturan. Smart, freeze, frozen, plus di sini ada pengaturan waktunya. Oke, sekarang kita coba yang FlyDigi. Ini Wingwalks 2 Pro. Kita coba yang di Androidnya dulu. Ini FlyDigi Game Center namanya. Kalian bisa download langsung di Play Store.
Nah, ini di Android udah ada ya updateannya di B5X sama B5-nya. Gue langsung masuk ke aplikasinya, masuk Wingwatch 2 Pro-nya. Nah, ini bedanya sama di Black Shark, ini ada font temperatur. Jadi dia bisa kelihatan font temperaturnya. Terus radiator temperaturnya juga ada. Kalau di Black Shark itu cuma ada radiator temperaturnya. Nah, ini juga udah maksimal di 1. Sebelumnya ini FlyDigi cuma bisa maksimal di 10 watt. Cuma kalau sekarang ini lebih baik pakai di atas 10 watt. Entah 5 volt 2,4 ampere atau di atasnya. Karena kalau gue cek pakai yang ini, pakai yang AC, gue cek pakai yang AC ini di atas 10 watt. Contoh ya. Nah, ini jalannya di atas 10 watt. Padahal di sini cuma 8,5. Jadi ada baiknya bisa dipakai yang 5 volt 2,4 ampere minimal. Kalau bisa di atasnya. Oke. Ini gue sambil kasih lihat juga aja. Nah, kalau yang gue suka dari aplikasi yang di FlyDigi ini kayak ada slidernya. Jadi kita bisa atur semana yang kita mau. Ini kalau misalnya paling rendah, quietnya. Dan ini yang paling tingginya. Ini kayaknya error sih. Karena ini nggak berubah. Ya, aplikasinya error ya. Connect cuma dia nggak ganti. Gue coba dari sini. Yang dari iPhone. Nah, ini jadi connect-nya dia ke iPhone ya, bukan ke sini, bukan ke Android. Jadi gua harus matiin dulu yang Androidnya. Kita coba lihat yang di iPhone dulu. Ini bedanya. Quiet cooling dia di 10. Kalau di sini 8, di sini 10, hampir 11. Kalau kita full ice, ini suaranya langsung berubah. Nambah sekitar 1 watt. Nambahnya sekitar 1 watt. Hampir 1 watt. Nah, ini kalau kita tambahin RGB-nya lagi. Jalannya sekitar 12 watt. Oke, jadi di atas 10 watt ya. Cari charger yang di atas 10 watt untuk FlyDigi ini. Oke, di sini cuma ada, kalau di iPhone tuh cuma ada radiator temperaturnya doang. Oke, cuma ada radiator temperaturnya doang. Oke, ini gue matiin. Ini kalau misalnya dia habis nggak connect, dia kedap-kedip. Ini gue coba pindahin ke ini, yang Android. Nah, ini udah connect harusnya. Ini gue matiin. Nah, ini baru mati ya. Tadi gara-gara kok connect di iPhone. Ini kalau mati, ini kalau hidup. Jadi sama aja. Bedanya kalau di Android itu ada font temperaturnya. Kelihatan font temperaturnya. Jadi bukan cuma radiator temperatur doang. Oke, nah itu bedanya. Sekarang kita lihat yang cooler terbaru yang dari FlyDigi. Ini B5. Ini B5. Kita lihat yang di Androidnya dulu. Ini ada mode smart control,
Ada mode manual juga. Kalau smart control tuh kayak yang di Black Shark jadinya. Ada mode silence, ada mode balance, ada mode max. Oke, kita coba lihat yang silence. Silence-nya itu cuma kepake di 3 watt. Cuma kepake di 3 watt. Jadi ini mantep banget ya. Jadi mantep banget kalau kalian lagi lagi pakai power bank, ini irit banget bisa pakai ini. Ini RGB nyala, mode silence itu di 2,3. Oke, jadi di sini ada keterangannya untuk silence itu suitable for light use like video and call. Jadi nggak ganggu suara. Kalau balance suitable for normal like game and long time use. Tapi ini gue nggak ngeliat ada perubahan yang berarti suaranya. Kalau di max baru berasa. Belum nggak stabil ya wattnya ya, naik turun ya. Nah ini kita coba di mode manual. Kalau di mode manual dia langsung naik ke 11 watt. Paling kecilnya di 11 watt. Terus kita coba maksimalin aja ke mode ice. Naiknya cuma 0, tapi kipasnya langsung berasa banget suaranya. Kita naikin lagi ke overclocking mode. Suaranya lebih kencang lagi dan langsung naik ke 19 watt. Jadi kalau bisa pakainya di atas 18 watt ya. Kalau di sini sih 15. Disaranin ini juga yang 18, minimal 18 watt. Oke, ini font temperaturnya 20 dari tadi soalnya nggak ditempel. Untuk RGB-nya cuma bisa dinyalamatin aja. Nah, untuk FlyDigi sendiri RGB-nya itu tergantung kencang nggak kipasnya. Jadi kalau misalnya lagi kencang dia lumayan nyala terus. Cuma kalau lagi pelan dia nyala mati. Dia kayak flicker. Berapa detik mati terus nyala. Nah, kayak gitu. Dia ngeflick. Jadi kalau lagi pelan dia lampunya seperti itu, kalau kenceng full nyala terus. Terus di sini dijelasin juga untuk overclockingnya, FlyOC-nya itu harus pakai yang outputnya 18 watt or higher. Jangan pakai kabel yang dari bawaan kotak, cari yang kabelnya juga bisa 18 watt minimal. Oke, jadi seperti itu bedanya. Untuk di iPhone, jadi bedanya kalau di Android itu bisa kelihatan font temperatur, kalau di iPhone nggak ada ya. Nah ini sama, dia sama aja ya. Menunya sama semua. Firmware-nya udah paling update. Oke, kita setting di paling kencangnya aja. Oke, itu untuk B5. Untuk B5X sebenarnya sama aja, jadi kita coba tes. Satu aja biar cepet ya. Nah ini sama aja. Ada smart control, cuma ada temperatur radiatornya doang, temperatur coolernya doang, dan sama RGB. Ini kurang lebih sama kayak tadi. Oke, untuk pemakaian wattnya juga sama ya. Kalau pakai smart control, kalau kita pakai smart control itu wattnya kecil pakainya, jadi oke banget untuk yang pakai power bank. Ini kalau kita naikin
Nah, beda halnya kalau misalnya kita pakai manual. Manual di mode terkecilnya aja itu udah di 11 watt untuk yang manualnya. Kalau ice-nya kurang lebih sama, cuma nambah dikit doang di 0, sekian. Beda kalau kita pakai overclocking mode-nya. Nah, itu langsung loncat ke 18 watt. Oke. Untuk Fly Digi itu dulu. Bedanya di Android sama kayak di B5, cuma ada tambahan untuk jadi kalau di Android sama kayak di B5 ada tambahan untuk phone coolernya, phone temperaturnya. Nah, sekarang yang terakhir kita lihat di Razer. Nah, di Razer paling antik, dia RGB-nya bisa diganti seperti ini slide-nya. Wave, static, bleeding, sama spectrum. Kalau yang lain bisa diatur ya. Oke, terus speednya juga auto, high, sama standar. Untuk standar kita lihat pemakaiannya di 6 watt, di sini cuma di 8 watt. Untuk high-nya di sininya tertulisnya di 8 watt. Tapi untuk yang voltage untuk yang AC-nya itu di 11, jadi jangan pakai yang 10 watt ya, kalau bisa di atasnya. Minimal di 5 volt 2,4 ampere. Oke, ini juga cuma ada suhu coolernya aja ya. Nah, kita coba di Android gimana. Kita coba di Android. Nah, di Android ini juga sama persis. Bedanya, nah ini belum gue sebutin tadi, ini ada auto shut off-nya. Jadi kalau misalnya dalam jangka waktu tertentu, kalau misalnya dalam jangka waktu 30 menit, temperaturnya ini di bawah 10 derajat Celcius, nah ini otomatis mati. Jadi ini kayaknya fitur yang auto shut off yang ini yang paling bener ya, paling oke menurut gua. Jadi kalau kita ketiduran, handphone pasti aman. Oke, bedanya gitu aja. Ini sama semua fiturnya. Ini udah pindah 1. Oke, paling gitu aja. Kurang lebih seperti itu. Kalian bisa pilih yang mana yang menurut kalian paling benar, paling kalian suka fitur-fiturnya. Jadi gimana menurut kalian? Jadi setiap aplikasi itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kalau di Black Shark itu ada timer kelebihannya. Dia bisa kita pakai timer, jadi berapa lama, 4 jam mati bisa. Dan kalau di Fly Digi itu ada temperatur handphonenya, itu kelihatan. Terus dia ada slidernya, jadi kita bisa atur kecepatan kipasnya itu mau seberapa, itu bisa diatur. Terus ada mode smartnya, jadi kalau pakai mode smart itu
pemakaian dayanya itu kecil sekali, jadi cocok banget buat kalian yang pakai power bank di luar. Jadi power banknya lebih awet, itu mantep banget. Terus kalau di Razer kelebihannya ada auto cut off-nya. Walaupun fiturnya sedikit, tapi dia ada auto cut off-nya. Itu yang menurut gua fitur killernya sih. Jadi kalau gue soalnya udah ada beberapa kali, ada 4 kali gitu selama gue pakai itu ketiduran. Jadi habis main PUBG ketiduran. Apalagi kalau biasa kita main malam-malam ya, capek ngecas sambil pakai cooler, ketiduran dan sampai pagi. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Kalau kalian pilih yang mana, jadi tergantung kebutuhan kalian ya. Kalau dinginnya ya rata-rata dingin. Ya ini kalau ngomongin masalah dingin ya ini udah the bestnya lah, udah the bestnya. Cuma memang paling dingin di Razer sama FlyDigi. Oke, paling segitu dulu dari gua. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.